Banyak orang memilih Lebu Ceis Peak sebagai puncak 6000 mdpl pertama mereka karena aksesnya yang mudah. Tapi secara teknis, gunung ini tetap tidak bisa dianggap ringan. Hampir 2 minggu kami berjuang menggapainya, inilah garis finish yang harus kita terima. Ya teman-teman, setelah 4 jam 40 menit, 4 km, elevasi gen 400, kita sampai ke high camp Lebu Ceis Peak. Sekarang sudah sampai. Selamat datang. Tadi naiknya lumayan, turunnya lebih lumayan kalau bagi aku ya, engkelnya susah banget nyari batu. Napak, terus gini, aduh, macet banget, aduh sakit banget. Ternyata area campnya luas banget ya, lebih luas daripada area camp Merah Peak atau Iron Peak, jadi nyaman sih. Father tembak ya? Father tembak. Ayah. Tembak always father tembak. Tembak always Enough pula. enough full. Waduh, thank you nih. Jadi ngerepotin nih. Jadi enak. Okay, hot chocolate. Apa jadinya diriku tanpamu tembak? Dikocekkan tadi dulu lagi direkam. Totalitas. Hot chocolate. Thank you tembak. Hot chocolate. Kami akan summit atau mencoba ke puncak Lebu Ceis Peak dini hari nanti. Sore ini kami akan sedikit berlatih teknis alat safety dan ngecek peralatan summit. So guys, right now we are preparing for training to do the jumping and then rappelling and then check all the gear and everything. Kontur gunung es yang disebut teknikal adalah ketika pendaki harus menggunakan teknik khusus atau alat pengaman untuk melewatinya. Di Lebu Ceis Peak ini, karena cukup teknikal, kami menggunakan alat ascender bernama Jumar untuk pengaman ketika naik. Jadi, Jumar bisa kita geser terus ke atas atau ke depan dengan ringan. Namun, ketika ditarik mundur atau ke bawah, alias ketika kita terjatuh atau menggantung, Jumar memiliki gerigi yang akan memberikan friksi kepada tali, sehingga Jumar tidak akan bisa bergeser turun ataupun ke bawah. Jadi aman. Nanti dikasih tahu. Kamu bingungan yang ini atau yang itu? Mau tukeran? Ini aja. Itu aja. Oke. Sedangkan untuk turun, kami menggunakan teknik rappelling menggunakan alat descender atau alat yang bisa memberikan friksi tambahan ketika kita menuruni tali. Jadi pas turun nggak ngelos gitulah simpelnya. Sabrina lagi rappelling down. Behind. Yes. Berantem, rebutan kaos kaki, rebutan kain kaki. I can do this. Yeah. Just open shoes. Okay. You can. Tambah help Yona. Ya, Yona. Purki memang sengaja. Okay. Throw. Selanjutnya kami harus menyeting mountaineering boot summit kami dengan crampon. Di sini pastikan crampon sudah pas dan siap dipakai di trek nanti tanpa harus nyeting-nyeting lagi. Krusial banget ini. Oh ya, sepatu trekking biasanya beda dengan mountaineering boots. Mountaineering boots pasti ada fitur untuk mengaitkan crampon. Kayaknya sama kayak sepatu kamu, Yon. Iya, makanya. Tapi coba dulu, itu lebih hangat, banyak teknologinya. Enggak ada, sama. It doesn't have the crampons. Oh, the green one. Blok ini nih nggak ada nih yang buat cramponnya. Love. Itu udah dilipat sama dia, berarti udah nggak dipakai lagi. For tomorrow? Yes. I think we all are slower, so we'll 11:38 dining, then we'll take a breakfast, and we'll go around 3 hours, something like with normal shoes. Okay. After when we reach at the crampon points, we'll change our shoes and we'll put our gears. And then we'll start with crampons and wood, okay? Do not take unnecessary things, okay? Just water, just warm waters, and energy drink, something you have to eat. Just we'll not stop for the one place for the more than 2 or 3 minutes, okay? Okay. Just keep going, continue, because if we stop over there, then our body will getting cold, you know? So it's gonna frostbite or something. Weather forecast-nya. Lihat, anginnya 25 km per jam, guys, pagi-pagi. Ini Kita dari summit lagi 20, kenanya 25 sampai pagi. mantap. Ini mah pakai puffy celana. Cuaca di akhir musim pendakian memang tidak sebaik cuaca di beberapa minggu lalu. Walaupun masih dalam ekspektasi cuaca yang aman untuk berkegiatan.
Tapi ya kadang ada saja anomali atau cuaca ekstrim yang tiba-tiba datang dan pergi. Semoga masih aman. Teman-teman, keadaan jam 11 malam. Pipis dulu. Sekarang salju sudah memenuhi area base camp juga, yang artinya summit kali ini akan lebih sulit dari awal. Karena ekspektasi kami baru akan berjalan di atas salju ketika di Crampon Point nanti. Tapi meski begitu, guide kami bilang cuaca masih aman. Hanya memang akan menjadi challenge yang cukup sulit bagi kami. Teman-teman, sekarang jam 11.30 malam, tanggal 24 ya. Jadi kita nanti akan summit di besok tanggal 25, bentar lagi. Wah, ini hujan salju di luar. Sama kayak waktu di Torongpik, badai salju kita mulai. Tapi aman semoga. Ketika summit dini hari seperti ini, pasti yang kami inginkan sekarang adalah hangat. Karena di luar sana akan sangat dingin. Padahal itu tidak tepat. Di trek nanti, tubuh akan melakukan aktivitas yang berat yang menghasilkan banyak panas tubuh. Mengenakan jaket yang sudah membuat hangat sedari awal hanya akan bikin kita kepanasan di trek nanti karena keringat yang terjebak. Sama seperti kedinginan, kepanasan di trek adalah hal yang harus dihindari. Keringat bisa menyerap panas tubuhmu, bukan menjaganya. Maka dari itu, ada pepatah dalam mountaineering mengatakan, "Be bold, start cold." Beranilah meski atau dengan awalnya yang dingin. Can you put it on? Okay, thank you. Sekarang fokus kami hanya summit. Berjalan perlahan tapi pasti menuju ke puncak. Di altitude yang minim oksigen seperti ini, tubuh akan dalam mode surviving atau kalau lebih ekstrim lagi sudah ke mode failing. Yang artinya, proses percobaan summit akan lebih baik dilakukan dengan cepat namun stabil. Ya, maksudnya bukan cepat kayak lari atau tergesa-gesa, namun lebih ke berjalan seefisien mungkin karena semakin lama di ketinggian, tubuh akan semakin drop. Indonesia. Aku gak tidur soalnya satu malam nih. I don't sleep. Why? Too cold. Very cold. Saya menyadari kondisi saya tidak sempurna sepenuhnya. Engkel kanan saya masih cedera dan saya masih minum obat anjuran dokter karena hal ini. Tapi saat itu dokter tidak melarang dan hanya bilang bahwa perjalanan ini mungkin akan menambah rasa sakitnya. Hal ini mengingatkan saya ketika dulu saya masih menjadi atlet softball. Ada pertandingan, namun ada cedera di pinggang dan kaki. Tapi saat itu saya paksakan selama masih sebatas menahan rasa sakit dan worst case skenario-nya belum fatal. Tinggal nanti setelah pertandingan, rutin penanganan dan recovery. Karena sekarang Lobuche East Peak adalah pertandingan saya. Beberapa hari ini, walau di turunan masih sakit, kalau tanjakan sakitnya agak meredah. Ya sesekali saja sih. Mungkin karena obat juga ya. Dan saya masih ingin membersamai Yona dan Sabrina yang sedang berjuang menggapai puncak 6000 mdpl pertama mereka. Walau saya bilang ke Temba kalau kakiku sakit, tim tetap lanjut saja ke puncak karena kan kami sudah didampingi masing-masing guide. Saya lebih concern ke kondisi Sabrina dan Yona menghadapi Summit Atom ke 6000 mdpl pertamanya. Mengingat kembali ketika saya dulu mengalaminya. Menurut saya jauh lebih stres itu sih daripada sakit ankle sekarang. Ya mungkin pain tolerance orang berbeda-beda ya. Oh ya, dan apalagi Sabrina juga katanya lagi kena shin splint sekarang. Dan Yona masih tidak fresh kondisi tubuhnya. Jadi saya lebih mengkhawatirkan kondisi mereka sebenarnya. Aman, Sab? Napas. Dikit. Oke, nggak tahu di mana napas gua. Napas. Merosot kayak langsung. Yes. Every step count. Yona, Yona. Oke. Oi. Makan coklat dulu. Mau makan dulu masuk? Enggak. No? Cek outfit lo, Sabrina. Storm. Kayak Donald Duck. Malah joget orang ini jam 2 malam. Just for 3 to 4 hours. Teknologi ya. Teknologi. Lobuche, Lobuche.
I'm shocked. I'm shocked. You're shocked. You're right. I'm good. Hamparan salju dan megahnya pegunungan mulai terlihat. Salah satu kenikmatan yang paling saya tunggu. Matahari datang. Di depan pemandangannya kayaknya indah. Dan aku pengen lihat bareng-bareng sama teman-teman. Let's go. Masya Allah. Oh my god. Guys. Oh my god. Itu Everest Base Camp. Everest. Everest. Clear. Video first ya, here. Unbelievable. So guys, we carry on Carry on. to the summit of To the summit. Lobuche Peak. Yay! Let's go. Freestyle tour. Enggak sakit banget sih aku, sumpah. Upsi. So guys, after 4 hours 38 minutes and only 800 kilometers with elevation gain 379, we arrived at somehow beautiful point lah ya. We can see Ahmad Dablam from here and then little bit of Everest behind Nuptse. Yeah. Nuptse. Then we can see the pyramid. Where's Makalu? Makalu over there, the black one. Makalu over there. Black which? 8,500. Fifth highest mountain in the world. This is Everest Base Camp. It's a Kumbuche, Lola, Mount Everest, Nuptse, Roche Shar, Makalu, and Borunje, and Ahmad Dablam, and Merapik, and then Kangteka, Tamserku. This is a Topuche, Cholache, Cheche. What the meaning of Che? Cheche. Sejenak kami berganti sepatu dan mengenakan krampon. Hal ini dikarenakan salju sudah semakin dalam jika diinjak. Sebenarnya challenge mendaki gunung es tidak hanya dingin, ketinggian, dan terjalnya saja. Namun bagi orang yang belum pernah menggunakan mountaineering boots dan krampon, akan terasa tidak nyaman ketika mengenakannya pertama kali. Cara melangkah sedikit berbeda karena ankle tidak bisa lagi fleksibel, beban lebih berat dan terasa aneh di titik bebannya, gerakan melangkah menggunakan otot lebih banyak, keseimbangan terus-menerus menyita fokus, energi bisa cepat habis jika tidak terbiasa, dan jika melangkah salah, bisa tersandung dan berefek ke kondisi yang lebih membahayakan.
Bagi saya ini pun masih terasa tidak biasa. Pasti bagi Sabrina dan Yona lebih tidak nyaman. Tapi semua orang pasti ada kala pertama. Saya yakin mereka bisa bertahan. Semangat. Benar-benar out of breath. Ada yang bilang mendaki gunung es selain tentang fisik, budget, skill, dan strategi, ini juga tentang bagaimana bertahan di ketidaknyamanan ekstrim. Tapi ingat ya, tidak nyaman dan tidak safety itu beda. Tiap orang punya kondisinya masing-masing. Guys, we still attempting to summit Lobuche Peak. Ketinggian 5.900. Lihat view di belakang aku, teman-teman. Ada akunya nggak apa-apa ya. Udah belum, guys? Udah belum? Look at that. Look at that. This is Lobuche Peak. Summitnya masih ke sana. Namaste. Guys, pergelangan kaki aku sakit banget, guys. Nggak kuat. Good, tembak. Good. Kita baru nyampe sini sekitar itu 1 kali lagi baru summit Lobuche Peak. Porque Kak Sabrina semangat. Kami sudah sampai di titik seperti dataran sempit sebelum harus nanjak lagi ke puncak. Dari sini ke puncak harus cukup hati-hati. Di depan kami ada semacam krevas yang alhamdulillahnya musim ini ada semacam jembatan kecil untuk melangkah. Karena jika tidak, ya resiko krevasnya sangat besar. Dan lubang ini tuh lebarnya bisa besar banget, bisa kecil banget, bisa juga hilang. Jadi maka dari itu rute ke gunung es salju itu biasanya butuh cek banyak hal. Yona. Careful, tembak. Yona. Ankle ini mah. Selamat jalan, ankle. Welcome, shin splint. Puncak sudah dekat, namun terasa lama. Rasa sakit dan adrenalin bercampur aduk. Kami hanya bisa berusaha fokus. Sedikit lagi. Can do it, Sabrina.
Ayah tembak, ayah Purki. Walau aku tahu ini bukan pick pertamamu, tapi aku bangga kamu cedera aja bisa ngepick. Sabrina! Sabrina! Finally, Congratulations! Pick pertama. First 6,000 ya? My first 6,000. My first crampon. Yon, namun Yon. 6119 Yon. Aku bangga bisa ngepick bareng Purki. You are strong, Yona. Pick pertama bersama Purki, DP Mas Indonesia Girl Trainer. Lobuche! Cut. Speak. 6119 MTPL. Woo! Sip lagi pasif. Yona sedang bersiap untuk rappelling down after submitting her first 6,000 ya. Iya. Lupa deh. Masuk ke yang kecil, karabinernya. Oke. Tembak Sherpa di habitatnya. Oke, return back. Puncak baru setengah jalan, kami masih harus turun rappelling. Saat ini saya tidak merasa ankle saya sakit, mungkin karena euforia. Kiri lagi dikit. Nice. Tapi tetap masih tidak pede untuk loncat atau melangkahkan kaki dengan ekstrim. Nggak usah lompat kok. Guys, we already to the peak. Now we descending down carefully because the weather is not good. So our visibility is very minimum. Be careful. Okay, thank you so much. All the best. Congratulations. Turun memang tidak selelah naik, tapi harus benar-benar fokus dengan sistem tali temali rappelling dan berhati-hati di mana kita akan memijakan kaki. Apalagi di trek teknikal Lobuche Ice Peak seperti ini, harus sangat berhati-hati. Walau begitu, hari ini saya sangat senang, lega juga bangga. Senang dan lega karena kami bisa melakukan summit dengan aman dan selamat. Juga bangga sama Sabrina dan Yona atas summit 6.000 pertama mereka. Saya yakin bukan hal yang mudah. Good. And I hope you're head to Pangbuche. Yeah. Going well. Careful of the way. See you next time. I hope we meet again in the future. Okay. And we hope we can going back here again for another adventure. Okay, thank you so much. Thank you so much. Guys, after yesterday we summit Lobuche. Lobuche Peak. Now we descending to Pangbuche. We have another way, so we just going down, not going up to the ridge, Yeah. just going down to the Periche, and then Somare, and then Pangbuche. Yes. Yep. Okay, thank you let's so go. much. Let's go. Namaste, back from Lobuche Base Camp. Don't be scared of having dreams. There's beauty in the simple things. Don't be scared of giving yourself around the seed and dream. Toast to
Ditangkap oleh Indonesia, iya. Nepal membalas, iya. Oh. Kita jaga aku. Awas Yona, Kakinya aja centil. Nah lo. Dia nuduh aku ngambil handphone-nya. Today we're gonna going to Namche from Pangboche. Tembak nyebrang duluan, terus dia mau ke bawah sini nih, mau ngesut dari bawah. Namaste. Aku tadi kira aku tertinggal. Bukan, aku keduluan. Gara-gara Bapak Temba tidak ada. Please comment, share, like, subscribe, please. Namche, half marathon, 21 km. Ya. Setelah turun 2 hari dari base camp, kami sampai di Namche Bazar. Harusnya hari ini kami lanjut turun ke Lukla dan besok terbang ke Kathmandu. Namun ternyata di Namche sore ini ada pentas tari di lapangan desa gitu. Jadi mau lihat dulu. Dan kita nginep semalam lagi karena setelah kemarin, hari ini ada Everest Marathon, event race tahunan yang diselenggarakan untuk memperingati pendakian pertama Gunung Everest setiap tanggal 29 Mei. Event ini merupakan salah satu race marathon tertinggi dan terekstrim di dunia. Oke, sekarang kita lagi di penutupannya Everest Marathon. Dari EBC, Everest Base Camp. Ke Namche. Itu Namche Bazar. itu finish line-nya di situ ya. Jadi event ini tahunan ya. Tiap Tahun, tanggal 29 Mei. Mei, oke. 야, 저도 놀이 그러자. 아, 저도. अहिले चाहिँ फेरि बयालिसबाट Belakang cewek. Bisa dilihat pakai singkat lokal. Agak jauhan. Akhirnya saatnya pulang. Saatnya menyudahi perjalanan panjang ini. Temba mempunyai koneksi untuk naik helikopter dengan biaya yang terbilang jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan harga normal. Jadi kami ambil kesempatan itu untuk pulang ke Lukla. Kami perlahan meninggalkan Namche Bazar, penanda berakhirnya petualangan seru kami. Saya sangat senang bisa mendaki bersama Yona dan Sabrina. Puncak memang goals masing-masing dari kami, tapi menikmati perjalanan bersama teman sependakian adalah salah satu momen yang tak akan terlupa. Who's this guy? Coba open topinya. Yeah. Because of when I go, right? Kapan aku ngomong sama dia? Ngapain? My money.
Salting. Salting. Potong rambut. Coba open. Oh, so your teacher teach you in English or Nepali? Sometimes Nepali English. Oh. See you again. Thank you, Bajay. We're going back home. Finally, ya. Certificate. Yay! Thank you. Lo Bujay. Kami lo pulangnya bertiga. Picture. Bye. Back to Indonesia ya. Congratulations Sabrina. Dadah Sabrina. Temba will go back to Indonesia. I will go back to Ceplung, yes? Bye. See you next season, see you next year. I hope I can go there again. Go to Indonesia. See you again, bye. Like always crowded. Never not crowded. Bye bye. Bye bye. See you next season ya, or next year ya. Bye bye Mbak. Sedih karena perpisahan adalah tanda bahwa banyak kisah menyenangkan ketika bersama. Teman yang mungkin jarang ketemu, jarang chat, tapi tiap ketemu rasanya tetap dekat, tetap hangat. Momen-momen mengesankan yang akan semakin tua diingatan, tapi selalu teringat jelas ketika diceritakan. Dan tentang kesungguhan yang kadang naik, kadang turun, tapi selalu ada di dalam diri kita, tidak pernah benar-benar hilang. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan cuma tujuan, tapi cerita yang akan kita bawa pulang. Teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan informasi ataupun sekedar hiburan buat teman-teman. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Keep safe!